Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dian Susanti, Fajar Rahayu, Hani Vidya Krisanto akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pelembagaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Materi yang pertama yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 menyatakan bahwa LPMP berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Adapun tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI Dikdasmen. 2. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat dan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. 3. Melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI Dikdasmen di wilayah kerjanya. 4. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat dan kabupaten atau kota kepada Direktorat Jenderal Pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas. 5. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat dan kabupaten atau kota kepada pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota. Saya Fajar Rahayu, NIM 203190238 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai pelembagaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Mutu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Maka dari itu, perlu adanya pelembagaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, sehingga nanti akan menghasilkan atau mencetak lulusan yang aktif, kreatif, memiliki dedikasi yang tinggi, serta berkompeten di bidangnya. Lembaga penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yaitu yang pertama, penjaminan mutu pada tingkat dasar sampai menengah, yaitu mulai dari pendidikan formal dari setiap jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, sekolah luar biasa, dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Dengan begitu, dikatakan bahwa sekolah atau madrasah tersebut merupakan salah satu dari lembaga pendidikan yang perlu melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan, sehingga nantinya akan menghasilkan lulusan yang memiliki mutu, kualitas, serta standar yang mumpuni atau sesuai dengan apa yang telah diprogram atau direncanakan oleh sekolah atau madrasah tersebut. Kelayakan program dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar nasional pendidikan sehingga dapat mengembangkan pendidikannya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan program kerjanya masing-masing. Standar nasional pendidikan sendiri adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum kesatuan
Kesatuan Negara mengenai kualitas sekolah dan madrasah. Standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil dari sekolah atau madrasah tersebut, serta bagi sekolah Islam atau madrasah agar sesuai dengan standar nasional pendidikan yang pengembangannya harus mencirikan pembelajaran yang memasukkan pelajaran agama. Disimpulkan bahwa lingkup standar nasional pendidikan itu sendiri meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang pertama penjaminan mutu pendidikan oleh pihak internal, yaitu dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Langkah penjaminan mutu meliputi 1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 2. Pengembangan visi dan misi dilakukan dengan mengacu pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006. 3. Pengembangan kurikulum pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan sekarang sudah berganti menjadi kurikulum 2013 atau K13. 4. Lakukan penilaian hasil belajar dengan melakukan atau melaksanakan ujian sekolah atau madrasah yang dilakukan dengan mendasar pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007. 5. Evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Melakukan penjaminan mutu di satuan pendidikan dengan melakukan pemenuhan atau pelampauan standar nasional pendidikan dengan mendasar pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kedua, penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan. Langkah penjaminan mutu pendidikan meliputi 1. Penetapan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan untuk dicapai atau dilampaui oleh satuan pendidikan guna untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. 2. Pemenuhan standar nasional pendidikan dengan melalui program-program pembinaan yang ditetapkan sesuai kewenangannya. 3. Penentuan kelayakan satuan atau program pendidikan dilakukan dengan cara mengecek derajat pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah dicapai oleh satuan atau program pendidikan dengan mengacu pada kriteria standar nasional pendidikan. 4. Penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu oleh pihak internal dan eksternal merupakan rambu-rambu atau amanat bahwa setiap satuan pendidikan itu perlu melaksanakan penjaminan mutu, dan di antara keduanya itu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi oleh Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan secara konsisten, dan
berkelanjutan, sehingga komponen sampean mataku ki minus kudu nggo kacamata iten. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak yang lain yang berkepentingan memperoleh keputusan. Ya Allah, tidak pandai. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak yang lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi oleh pihak internal. Penjaminan mutu secara internal pada tingkat perguruan tinggi dapat melalui evaluasi yang dilakukan oleh institusi atau perguruan tinggi itu sendiri. Evaluasi internal oleh perguruan tinggi diharapkan mampu mengontrol kondisi secara internal, ketercapaian program perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya. Menurut Undang-Undang Sidiknas pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilisasi penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terdapat peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi oleh pihak eksternal. Penjaminan mutu secara eksternal pada tingkat perguruan tinggi dapat melalui akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi tersebut. Dalam Undang-Undang Sidiknas diproyeksikan 3 lembaga yang bertanggung jawab terkait mutu perguruan tinggi, yaitu Dirjendikti, BSNP, dan BANPT. Sekian yang saya dapat jelaskan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi atau dalam bertutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridul wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.